Malam itu hujan turun deras sekali. Tapi aneh, tidak ada angin sama sekali. Air hujan jatuh lurus seperti tirai tebal, menutup seluruh desa Sukamaju. Pak Jatmiko berjalan cepat di antara barisan pohon kelapa sawit yang gelap. Bajunya sudah basah kuyup. Sepatu bootnya berat karena lumpur. Setiap langkah terdengar nyaring di telinga sendiri. Ia baru pulang dari kebun kecil yang dijaganya. Jam sudah menunjukkan hampir maghrib lewat. Di kantong celananya, hanya ada beberapa lembar uang receh. Cukup untuk beli beras setengah kilo besok pagi. Pikirannya berat. Istri tercinta, Bu Siti, sudah 3 hari ini tidak bisa bangun dari balai bambu. Ginjalnya lagi kambuh. Anak sematawayang mereka, Rian yang baru kelas 3 SD, tadi pagi bertanya dengan suara kecil. "Bapak, kapan beli obat, Bu? Rian takut, Bu, pergi." Jatmiko menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering meski tubuhnya basah. Ia mempercepat langkah. Jalan setapak menuju rumah melewati pekuburan kecil yang sudah lama ditinggalkan. Hanya ada 5-6 makam batu. Kebanyakan sudah ditumbuhi rumput liar. Tapi ada satu makam di tengah yang selalu basah. Batu nisannya polos, tanpa nama. Orang desa bilang jangan pernah mendekat setelah maghrib. Jatmiko biasanya menghindari. Tapi malam ini jalan satu-satunya itu. Tiba-tiba ia berhenti. Dari arah makam basah itu terdengar suara. "Bapak, tolong!" Suara Rian. Suara anaknya sendiri. Jelas. Putus asa. Seperti anak kecil sedang menangis di dalam sumur. Jatmiko merasa darahnya langsung dingin. "Rian?" Ia berteriak. Suaranya hilang di telan hujan. Ia lari mendekat. Kakinya terpeleset lumpur. Tapi ia bangkit lagi. "Rian, kamu di mana, Nak?" Suara itu memanggil lagi. Lebih dekat. "Bapak, cepat!" "Bu sakit." Jatmiko sampai di depan makam basah. Napasnya tersengal. Tubuhnya menggigil. Dingin menusuk tulang. Padahal hujan biasanya tidak sebegini dingin. Ia melihat. Di atas batu nisan yang basah, duduk seorang kakek tua. Sarung putih bersih, kopiah hitam sederhana. Wajahnya tenang, seperti orang yang sedang menunggu tamu lama. "Siapa, Bapak?" tanya Jatmiko dengan suara gemetar. Ia mundur selangkah. Tapi kakinya seperti tertarik ke tanah dingin itu. Kakek itu tersenyum tipis. "Nama saya Suroto. Orang-orang dulu panggil Mbah Suroto." "Kamu Jatmiko, penjaga kebun sawit Pak Haji Rusdi, kan?" Jatmiko mengangguk pelan. Air hujan mengalir di wajahnya. Ia tidak tahu harus lari atau tetap di situ. Suara Rian tadi masih terngiang di telinganya. Mbah Suroto mengangkat tangan pelan. "Anakmu tidak di sini. Ia tidur nyenyak di rumah. Yang memanggil tadi, itu hanya gema dari apa yang paling kamu takutkan hilang." Jatmiko merasa lututnya lemas. Ia duduk di tanah basah, tepat di depan makam. Saya sudah tidak tahan, Bah. Istri saya sekarat. Hutang menumpuk. Setiap malam saya dengar dia menahan sakit. Saya merasa bukan laki-laki lagi. Saya gagal total." Mbah Suroto diam sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar. Sunyi sekali. Bahkan suara katak dan jangkrik tidak ada. "Rezeki sudah ditulis, Mas. Tapi manusia sering memotong jalannya sendiri dengan putus asa. Kamu mau pintu itu terbuka sedikit?" Jatmiko mengangkat wajah. Matanya penuh harap bercampur takut. "Apa maksud Mbah?" Mbah Suroto mengeluarkan sehelai kain putih kecil dari lipatan sarungnya. Kain itu terlipat rapi. Tidak basah meski hujan deras. Ada bau melati samar-samar keluar darinya. "Pegang ini tiap maghrib. Baca doa apa saja yang kamu tahu. Pintu rezeki akan terbuka. Tapi ada satu larangan.
Jangan pernah buka kain ini di depan orang lain. Jangan tunjukkan. Jangan ceritakan. Kalau kau langgar, yang kau dapatkan bisa diambil kembali. Lebih cepat dari yang kau bayangkan. Jatmiko menatap kain itu. Tangan kanannya gemetar. Ia ingat wajah Bu Siti yang pucat. Ingat suara Rian yang tadi memanggil. Ia mengulurkan tangan. Kain itu terasa hangat di telapak tangannya yang dingin. Ya Allah, ini nyata, bisiknya. Mbah Suroto berdiri pelan. Tubuhnya tidak basah. Semua nyata, Mas. Sekarang pulanglah. Istri kamu sudah menunggu. Jatmiko ingin bertanya lagi, tapi saat ia berkedip, Mbah Suroto sudah tidak ada. Hanya ada batu nisan basah yang diam. Dan bau melati yang semakin kuat, bercampur bau kapur barus yang menusuk hidung. Ia berdiri. Kakinya masih gemetar. Kain putih kecil itu ia masukkan ke saku dalam baju. Ia berjalan pulang dengan langkah cepat. Hujan masih deras. Tapi di dalam dada, ada api kecil yang mulai menyala. Harapan. Sesampainya di gubuk kecil, ia dorong pintu bambu. Bu Siti yang biasanya terbaring lemah, sekarang sudah duduk di bale. Wajahnya tidak sepucat tadi. Ia tersenyum lemah ke arah suaminya. Mas, kok kamu lama? Rian tadi mimpi buruk panggil-panggil bapak. Jatmiko berdiri di ambang pintu. Air hujan menetes dari tubuhnya ke lantai tanah. Ia menelan ludah. Iya, Bu. Bapak pulang sekarang. Malam itu, untuk pertama kali dalam berbulan-bulan, Bu Siti bisa makan bubur tanpa muntah. Rian tertidur pulas di pangkuan ibunya. Jatmiko duduk di sudut gubuk, memegang kain putih di dalam saku. Jantungnya berdegup kencang. Tapi saat lampu minyak hampir habis, ia mendengar sesuatu di luar gubuk. Tep, tep, tep. Langkah kecil, pelan, mendekat. Padahal hujan masih turun deras tanpa angin. Jatmiko menoleh ke pintu. Tangan kanannya meremas kain putih. Dingin, sangat dingin. Ia belum sadar bahwa dengan memegang kain itu, ia sudah mengikat sesuatu yang tidak bisa dilepas begitu saja. Ia belum tahu bahwa malam ini, waktu baginya mulai berubah. Malam itu Jatmiko tidak bisa tidur. Ia duduk bersandar di dinding gubuk bambu. Kain putih kecil masih digenggam erat di dalam saku baju. Bu Siti sudah tertidur pulas di bale. Napasnya teratur. Tidak lagi tersengal seperti kemarin-kemarin. Rian meringkuk di samping ibunya. Tangan kecilnya memegang ujung kain sarung Bu Siti. Untuk pertama kali dalam waktu lama, gubuk kecil itu terasa hangat. Tapi di dada Jatmiko, ada gelombang yang tidak tenang. Ia keluar pelan-pelan. Hujan masih turun deras. Tapi tetap tidak ada angin. Air jatuh lurus, seperti tembok cair yang mengurung desa. Jatmiko berdiri di teras kecil. Kakinya telanjang menyentuh tanah basah. Dingin menusuk telapak kaki. Ia mengeluarkan kain putih itu. Kainnya masih kering, hangat. Bau melati samar-samar keluar lagi, bercampur kapur barus yang membuat hidungnya sedikit pedih. Ya Allah, ini beneran, bisiknya pelan. Suaranya hilang di telan hujan. Ia ragu, tangan kirinya gemetar. Tapi ingatan Bu Siti yang tadi bisa duduk dan makan bubur tanpa muntah membuatnya berani. Dengan hati-hati, ia buka sedikit lipatan kain itu. Hanya sedikit, hanya untuk melihat. Di dalamnya ada tulisan Arab kecil yang bergetar pelan, seperti ditulis dengan tinta yang masih hidup. Huruf-huruf itu bercahaya samar dalam gelap. Jatmiko merasa bulu kuduknya berdiri. Ia cepat lipat kembali. Tapi terlambat. Tiba-tiba angin dingin menusuk masuk ke dalam gubuk. Padahal pintu sudah ditutup. Dingin sekali. Sangat dingin.
seperti es yang menyentuh tulang punggung. Bu Siti menggeliat dalam tidur. Napasnya tiba-tiba berat lagi sebentar. Rian mengerang kecil. Jatmiko buru-buru masukkan kain ke saku. Ia masuk ke dalam, tutup pintu rapat-rapat. Astagfirullah, gumamnya. Tubuhnya menggigil. Ia duduk di samping istri, pegang tangan Bu Siti yang hangat. Perlahan, nafas istrinya kembali normal. Tapi Jatmiko tahu, ada yang mengawasi. Ada yang tidak suka ia membuka kain itu. Pagi harinya, matahari muncul lemah di balik awan. Jatmiko berangkat ke kebun sawit seperti biasa. Tapi hari itu berbeda. Pak Haji Rusdi, pemilik kebun, tiba-tiba datang dengan truk kecil. Jatmiko, hasil panen bulan ini bagus sekali. Saya beli semuanya dengan harga naik 20%. Cash. Jatmiko berdiri pucat. Uang yang diterimanya cukup untuk bayar hutang rentenir separuh. Ia pulang sore hari dengan langkah lebih ringan. Di tangannya ada plastik obat untuk Bu Siti. Bu Siti tersenyum lebar saat melihat suaminya. Mas, obatnya kok bisa? Rezeki, Bu. Alhamdulillah, jawab Jatmiko pelan. Ia tidak berani cerita lebih. Malam berikutnya, kain putih itu ia pegang lagi saat maghrib. Ia duduk di teras, baca doa pendek yang ia hafal. Tidak ada Mbah Suroto. Tapi ia merasa tenang. 2 hari kemudian, ada pembeli sawit dari luar desa yang datang langsung ke kebun. Harga naik lagi. Hutang rentenir lunas total. Bu Siti sudah bisa jalan pelan-pelan di sekitar gubuk. Rian pulang sekolah dengan senyum lebar. Bapak, besok Rian minta sepatu baru ya? Jatmiko tertawa kecil. Tapi di malam hari, suara itu datang lagi. Tep, tep, tep. Langkah kecil di luar gubuk. Pelan. Teratur. Padahal hujan masih sering turun tanpa angin. Jatmiko bangun, buka pintu sedikit. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya genangan air yang diam. Tapi bau melati dan kapur barus tercium lagi. Sangat kuat. Seperti ada orang berdiri tepat di belakangnya. Ia tutup pintu. Tubuhnya dingin. Mbah, saya tidak langgar janji, bisiknya kegelap. Hari-hari berlalu. Seminggu sudah. Kehidupan mulai berubah. Jatmiko beli beras lebih banyak. Beli ikan segar untuk Bu Siti. Rian dapat buku tulis baru. Tetangga mulai melirik. Bu Minah, tetangga sebelah, datang pinjam garam tapi matanya penuh tanya. Wah, Mas Jatmiko sekarang kok kelihatan cerah. Dapat rezeki dari mana ya? Jatmiko hanya tersenyum. Biasa saja, Bu. Syukur. Tapi di dalam hati, ia mulai merasa ada yang aneh. Setiap kali pegang kain di maghrib, ia merasa diawasi. Bukan diawasi buruk, tapi seperti diingatkan. Dan suara tap, tap, tap itu semakin sering. Kadang di belakang kebun, kadang di dekat sumur belakang. Suatu malam, setelah maghrib, Jatmiko duduk sendirian di belakang gubuk. Ia keluarkan kain putih itu lagi. Kali ini ia buka lebih lebar. Tulisan Arabnya masih bergetar. Lebih jelas. Ia coba baca pelan. Tiba-tiba angin dingin datang lagi. Kali ini dari dalam rumah. Bu Siti di dalam memanggil lemah. Mas, kok tiba-tiba dingin sekali? Jatmiko lipat kain cepat-cepat. Ia lari masuk. Bu Siti duduk memegang dada. Wajahnya pucat sebentar. Saya sesak lagi, Mas. Tapi sebentar saja. Jatmiko peluk istrinya. Tangan kanannya masih memegang kain di saku. Ia merasa bersalah. Maaf, Bu. Saya akan lebih hati-hati. Malam itu ia tidak berani buka kain lagi. Tapi di dalam kepalanya, pertanyaan mulai muncul. Kalau kain ini bisa bikin Bu Siti sehat, bisa lunasi hutang, apa salahnya ia pakai lebih banyak? Apa salahnya ia cerita sedikit ke orang terdekat? Ia berbaring. Mata terbuka lebar.
Di luar, hujan turun lagi, tanpa angin. Dan di kejauhan, dari arah pekuburan kecil, terdengar suara langkah kecil itu lagi. Tep, tap, tap, mendekat perlahan. Jatmiko menelan ludah. Kering. Ia pegang tangan Bu Siti lebih erat. Ia belum tahu bahwa kain putih itu bukan hanya pembawa rezeki, tapi juga pengikat janji. Dan pengikat itu mulai terasa ketat di lehernya. 1 minggu berlalu sejak malam hujan tanpa angin itu. Kehidupan di gubuk kecil Pak Jatmiko berubah begitu cepat. Pagi itu, seperti biasa, ia ke kebun sawit. Tapi kali ini, Pak Haji Rusdi sudah menunggu di pinggir jalan dengan senyum lebar. Truk pikapnya penuh karung. Jatmiko, hasil panenmu bulan ini luar biasa. Pembeli dari luar kota mau ambil semua dengan harga naik 30%. Cash hari ini juga. Jatmiko berdiri di tempat. Tangannya memegang cangkul. Uang yang diterimanya tebal. Cukup untuk bayar sisa hutang, beli obat Bu Siti untuk 2 bulan. Bahkan sisanya bisa untuk tabungan Rian. Ia pulang dengan langkah ringan. Bu Siti sudah bisa masak sendiri di dapur kecil. Aroma ikan goreng menyambutnya dari kejauhan. "Mas, lihat ini," kata Bu Siti sambil menunjukkan badannya yang sudah tidak terlalu kurus. "Ginjal saya kok tiba-tiba ringan. Alhamdulillah." Rian lari memeluk kakinya. "Bapak hebat. Besok Rian minta tas sekolah baru ya?" Jatmiko tertawa. Tapi tawanya agak kering. Di saku dalam bajunya, kain putih itu terasa hangat. Setiap maghrib ia pegang kain itu, baca doa pendek dan rezeki datang mengalir. Seperti ada pintu yang terbuka lebar di langit. Tapi desa Sukamaju kecil. Berita cepat menyebar. Bu Minah, tetangga sebelah, mulai sering mampir. Matanya penuh selidik. "Wah, Mas Jatmiko, kok mendadak kaya? Dapat warisan dari siapa? Atau ada yang bantu dari gaib ya?" Jatmiko hanya geleng kepala. "Biasa saja, Bu. Kerja keras." Tapi di belakang punggungnya, fitnah mulai berhembus. Di warung kopi dekat kebun, orang-orang bisik-bisik. Jatmiko dulu supir angkot bangkrut. Sekarang kok bisa bayar hutang rentenir sekaligus? Pasti dapat duit dari dukun. Malam ke-7 saat maghrib baru selesai, ada tamu datang ke gubuk. Pak Karno, teman lama Jatmiko dulu waktu masih supir angkot. Badannya gemuk, baju kemeja baru, jam tangan berkilau. Ia duduk di teras, nyeruput kopi hitam yang disuguhkan Bu Siti. "Bro Jatmiko, gue denger lo lagi naik daun. Bagus. Gue ada usaha bagus nih, angkot baru. Modalnya nggak besar. Tinggal ikut gue, dalam 3 bulan balik modal. Cepet, Mas." Duitnya ngalir deras. Jatmiko diam. Tangan kanannya tanpa sadar meraba kain putih di saku. "Tapi gimana caranya, Karno? Gue nggak punya modal besar." Pak Karno tertawa pelan. "Gampang. Lo cerita aja sedikit rahasia lo. Katanya lo punya barang keramat. Tunjukin ke gue. Kita bagi rezeki bareng." "Jangan pelit dong, Mas. Kita kan teman lama." Jatmiko menelan ludah. Tenggorokannya kering. Bayangan angkot baru, rumah lebih besar, sekolah bagus untuk Rian, semuanya berputar di kepala. Tapi ia ingat kata Mbah Suroto. Jang pernah tunjukkan kain itu di depan orang lain. "Besok aja kita bicara lagi, Karno. Gue capek," jawabnya pelan. Malam itu setelah Pak Karno pulang, Jatmiko duduk di teras sendirian. Kain putih di tangannya. Ia pegang erat saat maghrib lewat. Matanya mulai berat. Lalu ia tertidur di situ juga. Dalam mimpi, Mbah Suroto muncul. Duduk di batu nisan basah yang sama. Sarung putihnya bersih. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya dalam. "Jatmiko, jangan pernah tunjukkan kain ini. Rezeki yang diberikan dengan syarat itu rapuh. Kalau kau langgar,
yang kau sayang bisa hilang lebih cepat dari datangnya. Jatmiko ingin bertanya. Tapi mimpi itu putus. Ia terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya menggigil. Saat ia masuk ke dalam gubuk, bau kapur barus langsung menyengat hidung. Sangat kuat. Seperti seluruh ruangan penuh dengan blok kapur. Bu Siti yang tadi tidur nyenyak, sekarang duduk memegang dada. Napasnya tersengah lagi. Wajahnya pucat. Mas, kok tiba-tiba sesak lagi? Dingin sekali. Jatmiko buru-buru peluk istrinya. Tangan kanannya masih memegang kain. Ia masukkan kain itu ke bawah bantal. Bau kapur barus perlahan hilang. Napas Bu Siti pelan-pelan normal kembali. Tapi Jatmiko tahu, itu peringatan. Dingin menusuk tulang. Sangat dingin. Pagi harinya Pak Karno datang lagi. Kali ini bawa proposal usaha angkot di kertas. Ini kesempatan emas, Mas. Lo cuma perlu tunjukin barang keramat lo sebentar. Gue janji, kita kaya bareng. Jatmiko berdiri di depan pintu. Hatinya berperang. Di satu sisi, kain putih itu sudah membawa banyak kebaikan. Di sisi lain, godaan untuk lebih kaya lagi sangat kuat. Rian datang dari belakang, tarik baju ayahnya. Bapak, tas sekolahnya kapan? Ia menatap kain di dalam saku. Tangan kanannya gemetar. Bau melati samar tercium lagi dari kain itu. Seperti pengingat. Karno, gue pikir-pikir dulu, katanya dengan suara berat. Pak Karno pergi dengan wajah kurang senang. Jatmiko duduk di balai bambu. Bu Siti memandangnya khawatir. Mas, ada apa? Kamu kok gelisah akhir-akhir ini? Jatmiko tidak jawab. Ia hanya pegang tangan istrinya erat. Di luar gubuk, angin tidak berhembus. Tapi daun kelapa sawit di kebun sebelah berhenti bergerak total. Sunyi. Sangat sunyi. Ia belum sadar bahwa godaan baru saja dimulai. Dan peringatan pertama sudah diberikan dengan dingin yang menusuk tulang. Rezeki semakin deras mengalir. 2 minggu setelah peringatan dingin itu, Pak Jatmiko sudah tidak mengenal gubuk lamanya lagi. Pagi itu ia bangun dengan motor baru di depan pintu. Motor bebek hitam mengkilap, masih berbau cat tabrik. Rian lari keliling motor itu sambil tertawa riang. Bapak beli motor baru. Rian, boleh naik? Bu Siti berdiri di teras, senyumnya lebar. Wajahnya sudah penuh warna. Mas, ini kok bisa secepat ini? Alhamdulillah. Jatmiko hanya mengangguk. Di dompet kulit baru yang ia beli kemarin, kain putih kecil itu sekarang ia simpan rapi. Bukan lagi di saku baju. Lebih aman, katanya dalam hati. Setiap maghrib ia keluarkan sebentar, pegang erat, baca doa, lalu masukkan lagi. Rezeki datang tanpa henti. Hasil sawit laku keras. Ada kontrak baru dari pabrik kelapa sawit besar di sebelah desa. Uang masuk setiap minggu. Ia daftarkan Rian ke sekolah swasta di kecamatan. Seragam baru, tas ransel, sepatu kulit mengkilap. Rian pulang sekolah dengan muka cerah. Bapak, guru bilang Rian pintar. Besok ada les matematika ya? Jatmiko angkat anaknya tinggi-tinggi. Tapi di balik senyumnya, ada bayangan. Setiap malam suara tap, tap, tap itu masih terdengar. Kadang di belakang sumur, kadang di dekat motor baru. Pelan, teratur, seperti langkah anak kecil yang tidak pernah lelah. Di warung kopi, fitnah semakin tajam. Bu Minah dan beberapa ibu-ibu lain duduk lingkaran. Suara mereka pelan tapi menusuk. Jatmiko kok mendadak kayak gini? Dulu motor angkotnya disita rentenir. Sekarang beli motor baru cash. Pasti jual nyawa ke setan. Pak Karno datang lagi sore itu. Kali ini wajahnya lebih serius. Ia duduk di bangku bambu depan gubuk. Mas Jatmiko, gue serius. Usaha angkot itu sudah di tangan. Tinggal modal awal 50 juta. Lo punya sekarang kan? Kalau lo kasih pinjam sedikit,
kita bagi untung 60-40. Gampang, Mas. Lo cuma perlu cerita sedikit. Apa rahasia lo? Barang keramat apa yang lo pegang? Jatmiko duduk di sebelahnya. Tangan kanannya tanpa sadar meraba dompet. Kain putih di dalamnya terasa hangat. Hatinya bergejolak. Bayangan armada angkot 3 unit berputar di kepala. Rumah tembok, bukan gubuk bambu lagi. Bu Siti bisa cuci darah di rumah sakit bagus. Rian bisa kuliah nanti. Semua bisa. Karno, gue punya sesuatu. Katanya pelan. Suaranya bergetar. Tapi Pak Karno mendekat. Matanya berbinar. Tunjukin dong, Mas. Kita teman. Nggak akan gue ceritain ke orang lain. Percaya gue. Jatmiko mengeluarkan dompet. Jari-jarinya hampir membuka resleting. Saat itu, di kebun sawit sebelah, daun kelapa sawit yang tadi bergoyang pelan karena angin sore, mendadak berhenti total. Semua daun diam. Seperti foto. Suara burung yang tadi ribut, hilang. Suara jangkrik, hilang. Hanya ada sunyi yang tebal. Udara terasa kental, sulit dihirup. Lalu, bau melati datang. Sangat kuat. Menusuk hidung seperti 1000 bunga mekar sekaligus. Bau itu bercampur kapur barus yang dingin. Jatmiko merasa tenggorokannya dicekik. Tangan kanannya berhenti. Dompet itu masih setengah terbuka. Ia mundur. Tidak, Karno. Maaf, gue belum siap cerita. Pak Karno mengerutkan kening. Kok tiba-tiba? Lo takut apa sih, Mas? Duit sudah di depan mata. Jatmiko berdiri. Kakinya gemetar. Pulanglah dulu, Karno. Besok-besok kita bicara lagi. Setelah Pak Karno pergi dengan muka kesal, Jatmiko lari ke belakang gubuk. Ia keluarkan kain putih itu. Tangan gemetar. Mbah, maaf, saya hampir langgar, bisiknya. Saat itu, angin kembali berhembus pelan. Daun kelapa sawit bergoyang lagi. Suara burung kembali. Tapi bau melati masih menempel di bajunya. Sangat kuat. Ia masuk ke dalam. Bu Siti sedang menyiapkan makan malam. Mas, kok keringatan? Wajahmu pucat. Jatmiko duduk di bale. Ia pegang tangan istrinya erat. Tidak apa-apa, Bu. Cuma capek. Malam itu saat maghrib, ia pegang kain putih lebih lama dari biasanya. Matanya basah. Ia ingat suara Rian yang memanggil dari makam dulu. Ingat Bu Siti yang hampir pergi. Tapi godaan untuk punya lebih banyak, untuk tidak takut lagi kehilangan, semakin besar. Ia simpan kain itu kembali ke dompet. Tapi sebelum tidur, ia dengar suara itu lagi. Lebih dekat. Tap, tap, tap. Langkah kecil di dalam gubuk. Di belakang balai bambu. Jatmiko menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bau melati yang semakin pekat dan dingin yang merayap naik dari lantai tanah. Ia tarik selimut menutupi Rian dan Bu Siti. Tubuhnya menggigil. Ia ketakutan. Benar-benar ketakutan. Tapi di dalam hati, godaan itu masih berbisik pelan. Besok mungkin ia bisa coba sekali lagi. Ia belum sadar bahwa batas itu sudah hampir tipis. Dan sesuatu sedang menunggu di balik batas tersebut. Puncak godaan datang di hari yang cerah tapi aneh. Pagi itu, Pak Jatmiko sedang membersihkan motor baru di depan gubuk ketika seorang pria tua datang berjalan pelan. Baju koko putih lusuh, topi caping anyaman. Wajahnya biasa saja, tapi matanya tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Dullah, orang dari desa sebelah yang kebetulan lewat. Mas Jatmiko, saya dengar Bapak suka kebun sawit. Ada tawaran bagus nih. Kebun besar 5 hektar di pinggir hutan. Tanah subur. Harga sangat murah, hanya separuh dari pasar. Pemiliknya mau cepat jual.
cash besok lusa. Ini kesempatan emas, Mas. Kalau diurus baik, hasilnya bisa 10 kali lipat. Jatmiko berdiri tegak. Jantungnya berdegup kencang. 5 hektar. Itu artinya ia tidak perlu jadi penjaga kebun orang lagi. Ia bisa jadi tuan tanah kecil. Bu Siti bisa berobat ke kota besar. Rian bisa sekolah di kota. Semua mimpi yang dulu mustahil, sekarang berada di depan mata. Pak Dullah, kenapa harga segitu murah? Tanya Jatmiko hati-hati. Pak Dullah tersenyum tipis. Pemiliknya butuh uang cepat. Sudah tua, mau pindah ke anak di Medan. Bapak ambil sekarang, besok orang lain rebut. Saya cuma perantara. Pikir-pikir ya, Mas. Pria itu pergi setelah meninggalkan secari kertas dengan nomor telepon. Jatmiko duduk di teras. Tangan kanannya meraba dompet. Kain putih di dalamnya terasa panas hari ini. Lebih panas dari biasanya. Ia tahu, ini godaan besar. Kalau ia ambil tanah itu, ia butuh tambah modal. Dan untuk itu, ia harus yakinkan Pak Karno dan teman-temannya di warung kopi. Harus tunjukkan bukti. Harus tunjukkan kain itu. Malamnya, setelah maghrib, Jatmiko keluar diam-diam. Bu Siti dan Rian sudah tidur. Ia bawa dompet di saku dalam jaket. Langkahnya cepat menuju warung kopi yang masih ramai. Hujan mulai turun lagi, tanpa angin. Air jatuh lurus, membuat jalan tanah licin. Di warung, Pak Karno dan 3 teman lama sudah duduk lingkar. Asap rokok kretek tebal. Mereka menyambut Jatmiko dengan sorak. Wah, juragan sawit datang. Duduk, Mas. Cerita dong, rahasia kekayaan lo apa? Jatmiko duduk. Kopi hitam panas dipesan. Tangan kanannya gemetar saat meraba dompet. Di kepalanya, bayangan 5 hektar kebun berputar. Ia bayangkan traktor baru, rumah tembok 2 lantai. Ia bayangkan tidak perlu takut lagi kehilangan Bu Siti. Tidak perlu dengar Rian menangis minta obat. Gue punya sesuatu, katanya pelan. Suaranya serak. Ini bukan dukun, bukan setan, tapi benda keramat. Kalau kalian lihat, mungkin bisa ikut rezeki. Pak Karno mendekat, matanya lapar. Tunjukin, Mas, kita semua teman, gak ada yang bocor. Jatmiko mengeluarkan dompet. Jari-jarinya membuka resleting pelan. Kain putih itu mulai terlihat. Bau melati langsung keluar samar. Teman-temannya diam, menunggu. Saat itu, dari kejauhan, dari arah gubuk, terdengar suara. Bapak, tolong, cepat. Suara Rian, jelas, putus asa. Sama seperti malam pertama di makam. Jatmiko membeku. Rian seharusnya tidur di samping Bu Siti. Tapi suara itu memanggil lagi. Lebih keras. Bapak, Bu sakit. Cepat pulang. Ia buru-buru tutup dompet. Kain hampir jatuh ke lantai warung yang kotor. Ia tangkap dengan tangan gemetar. Maaf, gue pulang dulu, katanya tergesa. Ia lari keluar warung. Hujan deras membasahi tubuhnya. Kakinya terpeleset lumpur, tapi ia terus lari. Napasnya tersengal. Di belakang teman-temannya memanggil bingung. Sesampainya di gubuk, Rian sedang tidur pulas. Bu Siti juga. Tidak ada yang sakit. Kosong. Sunyi. Hanya lampu minyak menyala redup. Jatmiko berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya basah kuyup. Dingin menusuk tulang. Ia keluarkan kain putih itu. Tangan gemetar hebat. Ya Allah, apa yang saya lakukan? Saat itu, pintu gubuk terbuka pelan tanpa angin. Mbah Suroto berdiri di ambang pintu. Sarung putih bersih. Wajahnya tetap tenang. Tapi tatapannya berat, sangat berat. Seperti memikul seluruh langit malam. Jatmiko, suaranya pelan tapi menusuk.
Satu kali lagi kau buka kain ini di depan manusia, maka waktu yang kau dapatkan akan diambil kembali. Semua yang kau sayang bisa lenyap dalam sekejap. Rezeki itu bukan milikmu. Itu pinjaman, dengan batas. Jatmiko jatuh berlutut. Lututnya menyentuh lantai tanah yang dingin. Air mata bercampur hujan di wajahnya. Mbah, saya takut kehilangan mereka. Saya hanya mau mereka selamat. Mbah Suroto diam sejenak. Bau melati dan kapur barus memenuhi seluruh gubuk. Udara terasa kental. Batas itu rahmat, Mas. Kalau kau lewati, kau sendiri yang hancur. Pulanglah ke jalan yang benar. Syukuri apa yang ada. Usaha dengan tanganmu sendiri. Mbah Suroto mundur selangkah. Tubuhnya mulai memudar di balik tirai hujan. Sebelum hilang total, ia berkata sekali lagi. Pilih sekarang, sebelum terlambat. Jatmiko sendirian di gubuk. Kain putih di tangannya terasa berat seperti batu. Di luar, suara tep, tap, tap mendekat lagi. Lebih cepat kali ini. Lebih dekat. Ia belum sadar bahwa godaan terbesar sudah hampir mematahkan batas itu. Dan kalau ia langgar sekali lagi, waktu yang diberikan bisa berhenti selamanya. Malam itu hujan turun lagi tanpa angin. Tirai air lurus membungkus gubuk kecil Pak Jatmiko. Ia duduk di balai bambu. Kain putih kecil tergenggam erat di tangan kanan. Bu Siti dan Rian tidur nyenyak di sampingnya. Napas mereka teratur. Damai. Tapi di dada Jatmiko, perang besar sedang berkecamuk. Ia ingat tawaran Pak Dullah. 5 hektar kebun. Rumah tembok. Masa depan Rian yang cerah. Tapi ia juga ingat suara Mbah Suroto di ambang pintu tadi. Suara itu masih terngiang. Satu kali lagi. Waktu yang kau dapatkan akan diambil kembali. Jatmiko menelan ludah. Tenggorokannya kering. Ia berdiri pelan, keluar ke belakang gubuk. Sumur tua di sana gelap. Ember besi tergantung diam. Ia buka dompet, keluarkan kain putih itu. Tulisan Arab di dalamnya bergetar lebih kuat malam ini. Bau melati keluar pekat, bercampur kapur barus yang dingin. Kalau saya buang ini, semuanya hilang, bisiknya sendiri. Suaranya hilang di telan hujan. Tiba-tiba ada ketukan di pintu depan. Keras. Jatmiko buru-buru masukkan kain ke saku. Ia lari ke depan. Pintu dibuka. Di luar berdiri Pak Slamet, rentenir yang dulu sering datang menagih dengan ancaman. Badannya besar, wajahnya merah. Padahal hutang sudah lunas 2 minggu lalu. Jatmiko, keluar! Saya dengar kamu sekarang kaya raya. Hutang lama kok belum lunas total. Bunga tambah 20%. Jatmiko berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tegang. Pak Slamet, hutang sudah habis. Saya sudah bayar lunas. Pak Slamet tertawa kasar. Lunas? Kertasnya mana? Kalau tidak ada bukti, besok saya bawa orang sita motor baru kamu. Atau kamu punya barang berharga? Tunjukkan. Kita selesaikan malam ini juga. Jatmiko merasa dunia berputar. Di belakangnya, Bu Siti bangun karena suara ribut. Wajahnya pucat lagi. Rian menggosok mata, memanggil pelan. Bapak, ada apa? Godaan datang seperti banjir. Kalau ia tunjukkan kain ini ke Pak Slamet, mungkin rentenir itu pergi. Mungkin ia bisa dapat waktu lebih. Mungkin tanah 5 hektar itu bisa dibeli besok. Tangan kanannya meraba kain di saku. Jari-jarinya gemetar hebat. Ia hampir mengeluarkannya. Hampir. Saat itu, udara di gubuk mendadak kental. Sangat kental. Seperti ada tangan tak terlihat yang menekan dada. Bau melati dan kapur barus bercampur jadi satu. Sangat menusuk. Dingin menusuk tulang. Bu Siti memegang dada. Napasnya tersengal lagi.
Mas, sesak, dingin sekali. Rian menangis kecil. Bapak. Bu, kenapa? Jatmiko melihat wajah anak dan istri. Ingatan malam pertama di makam datang lagi. Suara Rian memanggil tolong. Bu Siti yang hampir pergi. Semua rezeki ini pinjaman. Kalau ia langgar, pinjaman itu bisa ditarik dalam sekejap. Ia tarik napas dalam. Tangan kanannya berhenti. Kain putih itu tetap di saku. Pak Slamet, besok pagi saya bayar sisanya dengan uang tunai. Sekarang pulanglah. Jangan ganggu keluarga saya. Pak Slamet menggerutu, tapi pergi setelah ancaman kosong. Pintu ditutup. Jatmiko langsung lari ke belakang gubuk. Hujan deras membasahi tubuhnya. Ia keluarkan kain putih itu. Tangan gemetar. Air mata bercampur hujan di pipinya. Maaf, Mbah. Saya tidak sanggup. Saya mau keluarga saya selamat dengan cara yang benar. Ia angkat tangan. Kain putih kecil itu dilempar ke dalam sumur tua. Blung. Suara kecil saat menyentuh air. Lalu sunyi. Hanya hujan yang terus turun. Saat itu angin dingin berhembus pelan. Untuk pertama kali angin datang meski hujan deras. Daun kelapa sawit bergoyang. Bau melati memudar perlahan. Dingin yang menusuk tulang hilang. Diganti rasa hangat yang aneh di dada. Jatmiko jatuh berlutut di tanah basah. Ia menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena lega. Ya Allah, terima kasih. Saya sudah cukup. Ia masuk ke dalam gubuk. Bu Siti dan Rian menunggu. Wajah Bu Siti masih agak pucat, tapi ia tersenyum lemah. Mas, kamu baik-baik saja? Jatmiko peluk mereka berdua. Erat. Iya, Bu. Semuanya baik. Besok kita mulai lagi dari nol. Tapi dengan hati yang bersih. Malam itu, untuk pertama kali setelah banyak hari, tidak ada suara tap-tap-tap. Tidak ada bau kapur barus. Hanya suara hujan biasa yang menenangkan. Jatmiko berbaring di balai bambu. Matanya terpejam. Tapi di dalam hati, ia tahu. Besok pagi, rezeki akan biasa saja. Motor mungkin harus dijual lagi. Tapi ia tidak takut. Karena sekarang, ia punya sesuatu yang lebih berharga daripada kain putih itu. Ia belum sadar bahwa dengan membuang kain itu, ia baru saja membebaskan dirinya dari pengikat yang paling berbahaya. Pengikat yang bernama ketergantungan. Keesokan paginya, matahari terbit biasa saja di atas desa Sukamaju. Tidak ada keajaiban. Tidak ada pembeli sawit yang datang dengan harga tinggi. Pak Haji Rusdi hanya memberi upah harian seperti dulu. Jatmiko berangkat ke kebun dengan motor yang masih baru. Tapi ia tahu, sebentar lagi mungkin harus dijual untuk bertahan. Tapi aneh, dadanya ringan. Sangat ringan. Bu Siti bangun pagi, masak bubur untuk Rian dengan tangan yang mantap. Wajahnya tidak pucat lagi. Ginjalnya masih lemah, tapi sakitnya tidak lagi menyiksa seperti dulu. Mas, hari ini saya coba cuci baju sendiri ya, katanya sambil tersenyum. Rian lari ke sekolah negeri dengan tas lama, tapi kakinya lincah. Bapak, nanti sore Rian bantu di kebun ya. Jatmiko mengangguk. Ia pegang tangan anaknya sebentar. Hangat. Nyata. Iya nak, kita usaha bareng. Sepanjang hari rezeki datang seperti biasa. Sedikit, cukup untuk makan. Tapi tidak ada lagi suara tap-tap-tap di malam hari. Tidak ada bau melati yang tiba-tiba. Tidak ada dingin menusuk tulang. Hanya angin biasa yang berhembus pelan di antara pohon kelapa sawit. Jatmiko bekerja dengan tangan kasar. Cangkul naik turun. Keringat bercampur tanah. Tapi setiap kali istirahat,
Ia ingat sumur belakang gubuk. Kain putih itu sudah tenggelam di sana. Dan dengan itu, beban besar ikut tenggelam. Sore harinya, Pak Karno datang lagi. Wajahnya masih penasaran. "Mas, kemarin kenapa buru-buru pulang? Tawaran tanah itu masih ada loh. Kalau lo mau, kita bisa..." Jatmiko potong dengan suara tenang. "Karno, terima kasih. Tapi saya sudah cukup. Saya mau usaha pelan-pelan. Dengan tangan sendiri. Dengan doa yang ikhlas." Pak Karno menggeleng. "Lo gila, Mas. Kesempatan segini jarang." Jatmiko hanya tersenyum. "Mungkin, tapi saya sudah belajar. Rezeki yang datang cepat, bisa pergi lebih cepat. Yang penting, keluarga saya sehat. Itu sudah cukup." Malam harinya setelah maghrib, Jatmiko duduk di teras gubuk. Ia tidak pegang apa-apa lagi, hanya menatap langit yang gelap. Bu Siti duduk di sampingnya, kepala bersandar di bahu suaminya. Rian tertidur di pangkuan. Suara jangkrik kembali terdengar. Biasa. Tenang. "Mas, akhir-akhir ini kamu berubah," bisik Bu Siti. "Lebih diam, tapi lebih damai." Jatmiko mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya dulu takut kehilangan kalian. Sampai saya lupa bahwa yang menjaga kita sebenarnya bukan kain putih, bukan rezeki cepat, tapi usaha dan syukur setiap hari." Ia diam sejenak. Angin malam berhembus lembut. Kita pernah dapat pinjaman waktu. Tapi pinjaman itu ada batasnya. Kalau saya langgar, saya bisa kehilangan kalian selamanya. Alhamdulillah, saya sadar sebelum terlambat. Bu Siti pegang tangan suaminya erat. "Ya Allah." "Cerita apa yang Mas alami sebenarnya?" Jatmiko tersenyum tipis. "Suatu hari nanti, Bu. Sekarang, cukup kita syukuri yang ada." Di kejauhan, dari arah pekuburan kecil di balik kebun sawit, angin berhembus lagi. Tapi kali ini, ada suara samar. Tep, tep, tep. Langkah kecil yang pelan. Mencari. Tapi tidak mendekat ke gubuk. Hanya berhenti di batas tanah basah. Seperti menghormati pilihan yang sudah diambil. Pak Jatmiko menutup mata. Napasnya tenang. Ia tahu, besok pagi ia harus bangun lebih awal. Kerja lebih keras. Tapi ia tidak takut lagi. Karena sekarang ia paham. Jin bukan pemberi rezeki. Mereka hanya pengingat. Pengingat bahwa rezeki sejati ada di usaha tangan yang halal, di hati yang bersyukur, dan di batas yang dijaga dengan baik. Dan sampai sekarang, kalau hujan deras tanpa angin di Sukamaju, orang-orang masih menghindari pekuburan kecil itu. Karena kadang terdengar suara langkah kecil. Tap, tap, tap. Mencari kain putih yang pernah hilang. Mencari orang yang pernah memegangnya. Tapi kain itu sudah tidak ada lagi. Dan orang yang pernah memegangnya, kini berjalan dengan langkah yang lebih mantap. Dengan hati yang lebih bersih. Ya Allah, lindungi kami dari godaan yang datang dari dalam diri sendiri. Karena kadang, setan yang paling berbahaya bukan yang muncul dari makam, tapi yang bisik pelan di dalam dada kita sendiri.